Kasus pelecehan seksual dengan tersangka seorang tunadaksa memasuki babak baru. Polisi mengaku punya bukti rekaman suara tersangka IWAS merayu para korbannya. Sementara Komisi Nasional Disabilitas menyebut penderita disabilitas seperti manusia pada umumnya, yakni bisa menjadi korban, saksi, dan juga tersangka kejahatan. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang? Kasus pelecehan seksual dengan tersangka IWAS, penyandang tunadaksa, memasuki babak baru. Setelah tersangka membantah dan banyak dari warganet yang mempertanyakan bagaimana bisa seorang tunadaksa melakukan kejahatan. Belakangan beredar rekaman percakapan diduga IWAS merayu para korbannya. Seperti dikutip dari laman Detikcom, rekaman yang beredar di dunia maya berdurasi sekitar 2 menit 7 detik. Dalam rekaman terdengar suara yang diduga tersangka IWAS merayu korbannya. Di percakapan yang diutarakan, IWAS sempat mengajak korbannya untuk berdua di dalam kamar. Dan untuk meyakinkan korbannya, IWAS juga menyebut korbannya untuk tidak takut terhadap dirinya karena dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang tunadaksa. Dugaan bahwa seorang penyandang disabilitas seperti tersangka IWAS bisa melakukan kejahatan tidak ditampik oleh Komisi Nasional Disabilitas. Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Joanna Amanda Manik yang mendatangi Mapolda NTB pada Kamis 5 Desember menyebut penyandang disabilitas bisa menjadi korban, saksi, atau pelaku kejahatan. Meski begitu, penanganan kasus penyandang disabilitas berbeda dengan orang pada umumnya. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Penting dan perlu kami sampaikan bahwa penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Artinya apa? Ketika berbicara aspek hukum, bahwa penyandang disabilitas bisa sebagai korban, bisa sebagai saksi, bisa sebagai pelaku. Sementara itu, polisi juga mengaku mengantongi bukti video tersangka IWAS memperdaya korbannya. Rekaman video ini direkam oleh korbannya saat tersangka IWAS mendekatinya. Selain itu, Direktorat Reskrimum Polda NTB rencananya akan melakukan rekonstruksi kasus ini pada Rabu 11 Desember untuk melengkapi berkas perkara yang akan diajukan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Kita sudah maksimal, kita sudah koordinasi terakhir dengan jaksa. Koordinasi terakhir bahwa kita akan melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi pertama sudah ada, yang versi korban. Kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP, itu permintaan dari kejaksaan. Kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria tunadaksa berawal dari laporan seorang korban berinisial MA pada 7 Oktober 2024. IWAS yang ditetapkan sebagai tersangka pada 28 November 2024 sempat membantah tuduhan dengan berdalih dirinya yang tidak mempunyai tangan melakukan pelecehan. Namun belakangan, jumlah korban IWAS terus bertambah hingga mencapai belasan orang. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, NTB.